Tersentak kaget begitu saja untuk beberapa waktu, seketika dia membuka bola matanya dengan cepat, rasa pusing di kepalanya tiba-tiba mendominasi. Seketika dia sadar jika mereka telah tiba di perusahaan Cooper Group Company. Perempuan itu jelas mengerutkan keningnya saat dia tahu jika laki-laki pemaksa itu sudah tidak ada lagi di hadapannya. Kemana? Dia jelas bertanya-tanya di dalam hatinya. Secara perlahan perempuan itu melepaskan safety belt miliknya, kemudian mencoba untuk turun dari mobil tersebut. Begitu dia turun, tahu-tahu seseorang menundukkan kepalanya ke arah dirinya. Anda sudah bangun, Miss. Seorang laki-laki bicara kemudian mempersilahkan Rihanna mengikuti langkahnya. Perempuan itu jelas terkejut saat seseorang tahu-tahu muncul di hadapannya. Dia mencoba untuk mengingat-ingat wajah tidak asing tersebut. Itu asisten dan sekretaris pribadi Cooper. Laki-laki yang menjemputnya si bandara tempo hari sebelum pernikahan kakaknya. Di mana Cooper? Kali ini dia cukup malas memanggil laki-laki itu kakak ipar, baginya laki-laki itu tidak pantas dipanggil kakak, dia lebih pantas memanggilnya laki-laki bajingan. Rasa marah, kesal dan jijiknya pada laki-laki itu kini bercampur aduk menjadi satu, membuat dia benar-benar tidak menyukai Cooper. Tuan sudah berada di dalam kantornya. Mendengar jawaban laki-laki tersebut jelas membuat Rihanna mengerutkan keningnya. Kenapa laki-laki itu tidak membangunkan dirinya? Seolah-olah tahu apa yang difikirkan perempuan di sampingnya, Arlan berkata. Tuan bilang Anda mungkin masih lelah karena urusan pernikahan kemarin, jadi beliau berkata biarkan Anda meneruskan untuk beristirahat sejenak. Ucap laki-laki itu tiba-tiba. Ya, lagi Rihanna mengerutkan keningnya. Di ruangan Tuan ada ruang khusus istirahat juga, Anda bisa melanjutkan istirahat di sana. Lanjut laki-laki itu lagi. Alih-alih peduli dan paham dengan maksud ucapan laki-laki itu, Rihanna lebih memilih diam dan mengikuti langkah laki-laki tersebut. Dia baru tahu perusahaan Cooper sebesar ini. Bola mata Rihanna terus menatap ke sekelilingnya. Beberapa orang terlihat menundukkan kepala mereka ke arah Rihanna, beberapa lainnya menampilkan senyuman terbaik mereka. Perempuan itu membalas sapaan orang-orang tersebut sambil terus bergerak mengikuti langkah laki-laki yang ada di hadapannya itu. Apakah kakakku sering kemari sebelumnya? Tanya Rihanna tiba-tiba ketika mereka telah masuk ke dalam kaca elevator menuju ke lantai 27 di atas sana. Maksudnya, Miss? Arlan bertanya sambil menoleh ke arah Rihanna, ekspresi laki-laki itu sedikit aneh. Kakakku, Elia. Apa dia sering kemari sebelum acara pernikahan kemarin? Lanjut Rihanna lagi. Saya rasa tidak. Hubungan Tuan dan Miss Elia tidak dibilang baik-baik saja. Mendapatkan jawaban seperti itu seketika Rihanna mengerutkan keningnya. Maksudnya? Tanya Rihanna sedikit bingung. Apa Tuan belum bilang sebelumnya? Tanya laki-laki itu kemudian. Rihanna jelas menggelengkan kepalanya secara perlahan, masih tidak paham dengan ucapan laki-laki tersebut. Mungkin Nona Elia menyukai Tuan Cooper, tapi tidak dengan Tuan sendiri. Sejenak Rihanna terlihat diam, dia menatap wajah laki-laki di hadapannya itu untuk beberapa waktu. Pernikahan itu hanya sebuah ikatan kerjasama, jangan terlalu difikirkan, orang-orang sering melakukannya. Mendengar ucapan Arlan sejenak Rihanna mengerutkan keningnya. Apa Anda tidak menyadarinya, Miss? Tahu-tahu laki-laki itu berbalik menatap dirinya. Kepulangan Anda sengaja direncanakan oleh seseorang untuk sebuah rencana. Tring. Setelah berkata begitu tiba-tiba pintu elevator kaca tersebut terbuka secara perlahan. Rihanna sejenak tercekat, dia membulatkan bola matanya untuk beberapa waktu. Apa? Perempuan itu bertanya dengan suara tercekat, dia sedikit tidak paham dengan maksud ucapan dari laki-laki tersebut. Rihanna mencoba menahan gerakan Arlan, tapi tahu-tahu Cooper sudah berada tepat di hadapan mereka. Kau sudah datang.
Rihanna terlihat diam saat dia menyadari Cooper sudah berdiri di hadapannya. Sejenak dia melirik ke arah Arlan, tapi laki-laki itu segera menundukkan kepalanya secara perlahan, pamit undur diri dari hadapan mereka. Sebenarnya dia masih ingin menanyakan apa yang dimaksud laki-laki tadi, tapi dia pikir ini jelas bukan waktu yang tepat. Mungkin dia patut menggali informasi dari Arkan diam-diam. Seseorang memang merencanakan kepulangannya. Benarkah? Jangan-jangan kehadiran dia di pernikahan kakaknya, dia menjadi pengantin pengganti untuk menyambut tamu dan lain sebagainya telah diatur sejak awal. Rihanna langsung menoleh ke arah Cooper, dia sedikit menggerutkan keningnya. Apa mungkin? Pikirannya berkecamuk menjadi satu, kecurigaan terhadap kakak iparnya tiba-tiba menghantam. Rihanna pikir apa mungkin laki-laki itu sejak awal sudah berencana semuanya. Menikahi kakaknya dan melewati malam pertama bersama dirinya. Kalau begitu apa mungkin kakak perempuannya pun mungkin menyimpan satu rahasia serta kebohongan yang tidak dia ketahui. Masuklah ke dalam. Cooper bicara sambil membuka satu pintu di satu sisi kanannya, tatapan bola matanya bisa membunuh siapapun yang ada di sekitarnya dan Rihanna benci dengan tatapan itu. Sejenak dia menghela pelan nafasnya, kemudian Rihanna mencoba mengintip ke ruangan yang ditunjuk oleh Cooper, dia pikir itu adalah ruangan kerja laki-laki tersebut. Dengan sedikit ragu-ragu dia mulai bergerak masuk ke dalam ruangan tersebut secara perlahan. Cooper secara perlahan ikut bergerak menutup pintu ruang kerjanya, Rihanna jelas mengerutkan keningnya. Apa harus ditutup? Tanya gadis itu pelan. Dia sedikit memundurkan tubuhnya karena khawatir jika hal semalam kembali terjadi. Apa kamu pikir ada ruang kerja seseorang yang dibiarkan terbuka begitu saja? Tanya Cooper sambil berjalan bergerak menuju ke arah meja kerjanya. Yah, dia tahu itu, mana ada ruangan kerja yang terbuka. Semua ruang kerja jelas tertutup rapat, apalagi ruang atasan, CEO, dirut dan lain sebagainya. Apa aku harus berada di ruangan yang sama dengan kakak? Bukankah sekretaris punya ruangannya sendiri? Dia bertanya dengan perasaan sedikit was-was. Kami bisa duduk di sana. Dan Cooper langsung menunjuk pada satu meja yang terletak saling berjauhan namun berhadapan dengan meja kerja Cooper. Rihanna jelas langsung menatap meja kerja yang telah ditata dengan sempurna tersebut, sejenak dia membeku. Bukankah biasanya? Dia ingin bilang ruangan mereka seharusnya terpisah tapi laki-laki itu secepat kilat menatap ke arah dirinya. Kamu keberatan? Tatapan tajam laki-laki itu membuat Rihanna terasa tidak bisa menarik nafasnya dengan baik. Apalagi tiba-tiba Cooper bergerak perlahan mendekati dirinya. Aku tidak bilang begitu kak, hanya saja. Rihanna berusaha untuk memundurkan langkahnya. Tiba-tiba secepat kilat Cooper meraih tubuhnya dan tahu-tahu dia telah masuk ke dalam pelukan laki-laki tersebut. Kau tahu Hana, aku paling tidak suka dibantah, bersikaplah lebih manis saat kita berdua, karena jika tidak. Cooper tidak melanjutkan ucapannya. Kali ini bola mata mereka saling bertemu, bisa Rihanna lihat bagaimana buas dan hausnya Cooper menatap dirinya. Laki-laki itu tiba-tiba memajukan wajahnya, Cooper secara perlahan menempelkan pipi ke pipi Rihanna. Aku bisa saja meniduri paksa kamu lagi seperti semalam di ruangan ini. Mendengar ucapan Cooper seketika Rihanna terdiam, perempuan itu hanya bisa menggigit bibir bawahnya sambil membiarkan tangannya menggenggam erat ujung pakaian yang dia pakai. Sepersekian detik kemudian laki-laki itu secara perlahan melesatkan ciumannya ke bibir Rihanna untuk beberapa waktu. Membuat perempuan itu lagi-lagi tidak berani bicara.